Ya. Karena jemaah sekalian sampai saat ini, sampai detik ini jemaah sekalian, subhanallah, masih banyak orang-orang yang melihat Ka'bah hanya dengan sajadahnya, hanya dengan lukisannya, hanya dengan TV-nya. Subhanallah jemaah sekalian, sebentar lagi Bapak Ibu akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, melihat Ka'bah secara langsung. Insya Allah jemaah sekalian ya. Terus berdoa kepada Allah, terus bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah, dan kita terus tanamkan dalam hati ini jemaah sekalian, mudah-mudahan ini enggak menjadi kedatangan kita yang terakhir ya, dan menjadi kedatangan terus menerus. Karena kata Rasulullah SAW, ikutilah haji kepada umrah secara berkesinambungan, karena haji dan umrah bisa menghilangkan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat pada besi. Jemaah sekalian ya, jadi memang ada perintah untuk berkesinambungan berangkat haji dan umrah jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, sebentar Pak. Ya, sebelum kita mulai tawaf, ada baiknya kita kenal dulu sama Ka'bah. Ya, mau kenal nggak? Mau ya. Baik jemaah sekalian, kalau kita nggak kenal nanti kita bingung. Apa ini ya? Hitam besar gitu ya. Kita puterin, keliling-kelilingin apa? Tapi kalau kita tahu jemaah sekalian, maka akan menimbulkan kecintaan kita kepada Ka'bah jemaah sekalian. Ka'bah ini jemaah sekalian adalah bangunan yang memang Allah muliakan. Tugas kita tawaf, ya. Jadi jemaah sekalian, kalau sampai kita nanti mungkin sampai menempelkan pipi di Ka'bah, mungkin kita terharu, bersedih, tapi jangan gulu, jangan berlebih-lebihan. Kalau bahasa zaman now-nya lebay. Tahu lebay Bu ya? Ya, digunting kiswahnya pelan-pelan, kantongin buat jadi jimat. Ini syirik jemaah sekalian. Ya, nggak boleh. Ya, jangan sampai kita pulang umroh jadi syirik. Ya, ini nggak boleh. Ini Ka'bah Allah muliakan, kita juga muliakan dengan mentawafinya. Ya, mungkin dengan berdoa sambil menempel di sini sebagai sunnah Nabi. Ya, jadi tapi jangan berlebih-lebihan di sini. Ini Ka'bah benda mati, bangunan biasa. Cuma memang Allah kasih kelebihan di sini. Ya, menjadi kiblat jemaah sekalian. Banyak orang tanya jemaah sekalian, kenapa sih orang muslimin suka harus tawaf? Apa sih kenapa harus tawaf gitu kan? Jawabannya adalah ini perintah Allah. Ini apa? Perintah Allah. Apapun yang Allah katakan gak mungkin saya berselisih. Allah katakan A, saya A. Allah katakan B, saya B. Ini sifat orang mukmin jemaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini perintah Allah. Allah suruh ke pantai, kita soalnya ngadep ke pantai. Allah suruh ngadep ke pohon kelapa, ke pohon kelapa. Ya, cuman karena Allah suruh kemana? Ka'bah, maka kita hadap ke Ka'bah jemaah sekalian. Ini dasar sekali. Ya, maka kita harus bisa jawab orang-orang seperti ini jemaah sekalian ya. Ini Ka'bah perintah Allah. Kita sebagai orang mukmin sami' wa ta'ah. Dengar apa kata Allah, apa kata Rasulnya, taat udah. Percaya, masuk akal nggak masuk akal, yakin nggak yakin, yakinin dulu. Ini kata Allah, ini kata Rasulnya pasti benar. Nah sekalian, ini adalah Ka'bah, nanti akan kita tawafi di Masjidil Haram, bangunan biasa, benda mati, nggak bisa kasih manfaat apa-apa, nggak bisa kasih manfaat apa-apa. Cuma memang Allah muliakan, kita juga muliakan Ka'bah ini dengan mentawafinya, sholat menghadapnya. Tapi ini benda mati jemaah sekalian. Jangan berlebihan di dalam memuliakan Ka'bah jemaah sekalian. Baik, kita akan perkenalkan bagian yang pertama sebelah sini. Jangan Bu, ya. Ini sebelah sini, ya. Miniatur daripada Hajar Aswad. Apa? Hajar Aswad jemaah sekalian. Banyak umat muslimin yang berebutan cium di sini. Pokoknya saya kalau umroh nggak cium Hajar Aswad kayaknya kurang afdol. Ini nggak salah jemaah sekalian. Hajar Aswad memang sunnahnya dicium, tapi kalau bisa bukan menjadi perintah, tapi perilakunya Nabi. Sunnah itu ada 3 Bu. Sunnah kauliyah, sunnah fi'aliyah, sunnah takririyah. Ada perkataan, ada perlakuan, sama ada persetujuan Nabi SAW. Ya. Sunnah mencium Hajar Aswad adalah jemaah sekalian, sunnah perilaku Nabi. Ya artinya nggak diperintahkan juga secara langsung, tapi dilakuin. Ya. Untuk laki-laki saya sarankan contohlah perilakunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika jemaah sekalian waktu musim haji, Umar bin Khattab sedang menjadi khalifah waktu itu jemaah sekalian, berdiri depan Hajar Aswad. Berdiri depan Hajar Aswad, Bapak sekalian perlu tahu ya, Umar bin Khattab ini tinggi badannya, kalau naik kuda kakinya hampir sampai ke tanah. Tinggi besar jemaah sekalian. Ya, kemudian berdiri depan Hajar Aswad mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu cuma batu biasa, yang kalau kekasihku Rasulullah nggak menciummu, aku tidak akan menciummu. Kamu nggak bisa kasih manfaat apa-apa sama saya." Kata Umar bin Khattab jemaah sekalian radhiyallahu anhu. Artinya apa? Jangan sampai Pak, bapak-bapak di sini sekalian, karena ingin mencium Hajar Aswad, mengejar sunnah Nabi, akhirnya gontok-gontokan, sikut-sikutan. Ingin mengejar yang sunnah, akhirnya melanggar yang wajib. Sekalian, dan ini adalah sudut Hajar Aswad ini adalah tempat dimulai dan selesainya tawaf. Jadi jemaah sekalian mulai dari sini sampai Hajar Aswad lagi, baru hitungnya satu. Ya, ini dimulai dan di akhirnya di sudut Hajar Aswad. Ya, baik. Bagian berikutnya Pak, silakan maju. Bagian dari Ka'bah berikutnya adalah pintu Ka'bah. Apa?
pintu Ka'bah jemaah sekalian, atau disebut juga pintu taubat, ya. Jemaah sekalian, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini namanya multazam. Apa? Multazam. Tadi yang saya sampaikan adalah di sini mustahil nggak dikabul doa jemaah sekalian. Kita minta kebaikan untuk anak kita, kebaikan untuk saudara kita, kesembuhan untuk orang tua kita, semua minta di sini jemaah sekalian. Nggak ada yang nggak mungkin sama Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku ya hamba-hambaku, aku akan kabulkan, berikan semua jemaah sekalian. Ya. Insyaallah semua kita di sini akan berdoa di multazam, ya. Jadi ini wilayah yang nggak boleh untuk wanita. Ibu-ibu boleh berdoa agak jauhan sedikit. Yang penting selama jarak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya. Hilaf ulama di sini menilai antara sampai sini kah atau sampai sini? Multazamnya, ya. Kalau saya mencari aman, Bu, sampai sini aja. Jadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini namanya multazam jemaah sekalian. Ya, ini Hajar Aswad, multazam dan pintu Ka'bah. Ya, selama dekat, selama jaraknya dekat atau jauh pun sekalipun, selama ini antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, maka insya Allah doanya terkabul, ya. Tapi jemaah sekalian, kalau misalnya saya udah sering doa Bang Kevin tapi belum dikabul-kabul, cek diri kita. Mungkin dalam diri kita masih ada yang haram. Mungkin dalam diri kita masih ada makanan-makanan yang haram, baju yang haram, penghasilan yang haram. Ya, kalau itu masih ada sebabnya dan kita masih sering melakukan dosa-dosa besar, ya syirikah kepada Allah, sering ke dukun, percaya sama sihir, percaya kepada ramalan bintang, kepada Sagittarius, Capricorn itu segala macam, misalnya itu percaya, maka ini termasuk juga dosa-dosa besar jemaah sekalian. Ribakah segala macam ini maka termasuk dosa-dosa besar jemaah sekalian. Maka kita harus hilangkan dulu itu semua, baru insya Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah bagian yang berikutnya. Ini apa nama Bu tadi? Apa Pak nama Pak? Ini apa nih? Ini yang ini? Ini apa nih? Pintu multazam. Pintu Ka'bah. Ini multazam, ini Hajar Aswad. Hajar artinya batu. Hajar Aswad artinya batu yang hitam. Aswad artinya hitam. Hajar artinya batu. Hijr artinya batu-batu yang tersusun. Jamak dari kata hajar. Tapi hijr artinya batu yang tersusun. Apa ini? Hijr Ismail. Batu-batu yang disusun sama Nabi Ismail alaihissalam. Jadi rupanya Bu, Pak sekalian, dulu Ka'bah tuh sampai sini. Lebarnya sampai sini. Terus jemaah sekalian, pada saat zaman Abdul Muttalib sedang jadi Raja Mekah. Kenal Abdul Muttalib, Bu? Abdul Muttalib tahu? Hah? Namanya doang kenal, ya? Kakeknya Nabi. Kakeknya siapa? Nabi jemaah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abdul Muttalib jadi Raja Mekah, ini sudah hampir runtuh. Karena waktu itu sempat banjir, ya. Masih ada yang banjiran? Ya. Sempat banjir jemaah sekalian, ini kemudian Ka'bah nih hampir roboh. Dikumpulkan semua uang untuk renovasi Ka'bah. Ternyata jemaah sekalian, dengan itu uang tercampur, uang yang halal sama uang yang haram. Lebih banyak uang yang haram, hasil perjudian, hasil pelacuran, hasil jual khamr, jual riba, semua ini akhirnya jemaah sekalian terkumpul uang haram banyak. Ketika mau dibangun pondasi Ka'bah, keluar ular banyak. Ya, kalau ular banyak artinya memang kalau orang Arab dulu paham ular ini tanda yang buruk. Ya, makanya ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kalau ada yang orang mimpi ular, bukan mimpi mau kawin itu. Itu banyak Pak arti seperti itu, ya. Gue mimpi digigit ular, kalau bentar lagi nikah tuh. Nah, ini tatoyur, nggak boleh, ya. Kalau nenek-nenek gimana mimpi ular, ya? Ini justru Pak, kalau mimpi ular ini ciri-ciri orang terkena sihir. Ya, mimpi ular itu ciri-ciri orang terkena sihir. Karena ular itu lambangnya syaitan, ya. Kemudian sekalian akhirnya dikumpulkan dikeluarkan uang-uang haram, dikumpulkan uang-uang yang halal jemaah sekalian. Dikumpulkan uang yang halal jemaah sekalian, akhirnya terkumpul cuma sedikit. Cuman bisa bangun segini. Nah, ini juga berarti sama di sini adalah bagian daripada Ka'bah. Bagian daripada Ka'bah. Artinya sekarang kalau Bapak Ibu sholat di sini sama seperti hakikatnya sholat dalam Ka'bah sekarang. Hadisnya adalah ketika itu Aisyah radhiyallahu anha minta, "Ya Rasulullah, saya mau dong sholat dalam Ka'bah." Diajak sama Rasulullah ke sini. Ya. Nanti kalau bisa ada kesempatan silakan masuk ke sini. Ya, nggak usah harus beramai-ramai secara grup Al-Kautsar, tapi nanti silakan sendiri-sendiri aja dicek. Ya, kalau misalnya mama lagi sepi silakan masuk. Syaratnya adalah jangan berlama-lama di sini. Tempat ini tempat favorit banyak orang. Ya, ibadah itu Pak bukan cuma hablum minallah, tapi juga hablum minan nas jemaah sekalian. Ya, boleh Pak. Berarti arahnya sholat ke mana saja bisa ya? Iya. Enggak, arahnya tetap ke sini. Arahnya tetap ke arah kiblat, untuk ke sini.
Ya, arah tetap ke sini. Ya, meskipun ini hakikat sama seperti Ka'bah, tapi sholat tetap ngadep ke kiblat. Ya, ya seperti itu. Ada lagi jemaah sekalian pertanyaan? Ya. Ini kan Ka'bah banyak orang ya tadi ya. Iya. Kita berwudu, syarat untuk tawaf kan wudu ya. Iya. Kalau senggolan dengan lain jenis kan batal tuh. Imam Syafi'i, gimana cara wudunya itu tadi? Nanti saya jelaskan di situ ya Pak ya. Oke ya, pertanyaannya simpen dulu. Baik, ini jemaah sekalian bagian berikutnya dari Izhar Ismail. Kemudian juga di atas ini ada talang air. Talang airnya adalah talang biasa. Ya, bukan talang sakti, bukan talang ajaib, bukan apa-apa. Salah kaprah jemaah sekalian, kalau hujan ini orang Indonesia berebut mandi di sini. Dianggapnya air dari Ka'bah. Padahal air tampias benar. Ya. Atas ini kan atap biasa kan. Kalau hujan kan harus ada air keluar karena kalau nggak ada saluran ini jadi sarang nyamuk. Ya, air menggenang ya. Ini akhirnya di sini air keluar. Banyak orang-orang mandi di sini dianggapnya air dari Ka'bah. Ini bukannya Mas sekalian. Ini negara Syam biasa. Palestina dan lain semuanya. Ya, ini negara Syam. Ini negara Yaman. Lurus ke sana Yaman terus. Kan ke arah selatan ya, lurus terus ke arah Yaman masuk India, terus masuk lama-lama ke Aceh, ke Padang, akhirnya masuklah ke Romangun, Hutan Kayu, Sembakamas, semua situ. Ya jemaah sekalian, ini arahnya di sini. Jadi kalau kiblat kita benar jemaah sekalian, insya Allah pasnya di rukun Yamani ini. Kalau kiblat kita benar ya, yakin nggak benar kiblat ini? Yakin, harus yakin jemaah sekalian. Insya Allah. Baik jemaah sekalian. Di rukun Yamani ini, Bapak Ibu ketika tawaf mengganti bacaan Bapak Ibu sekalian dengan bacaan Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kenapa jemaah sekalian? Inilah sunnah Nabi, sunnah Rasulullah, perlakuannya Rasulullah SAW. Ketika tawaf jemaah sekalian sampai di rukun Yamani, Rasulullah mengganti bacaannya dengan Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, kalau misalnya saya sedang tawaf, wudhu saya batal, saya kentut Bang Kevin, gimana tuh? Wudhu saya batal, ya. Makanya mas sekalian Bapak Ibu harus keluar dulu, harus keluar ke dirigen Zam-Zam. Untuk bapak-bapak, wudhunya bisa aman, gulung sedikit, ya kan, ihramnya atau dibuka sedikit, maka bisa wudhu di situ. Tapi wudhunya juga yang wudhu yang rapi, jangan yang akhirnya berantakan. Saya Pak Bu ya, kalau di masjid-masjid itu kadang-kadang suka keganggu sama orang yang wudhunya pas cuci muka, pak. Saya sebelahnya, Pak, aduh, saya belum muka saya udah basah duluan gitu kan. Jadi orang, pak gitu ya. Kalau tangan, sok. Saya basah wajah saya, ya Allah. Ya, ini wudhunya amburadul. Ini saya contohkan sekarang untuk perempuan, wudhunya kalau batal, ya. Baik. Mana tadi? Sini. Mari, sini. Ya, antum bukain sini. Oh, dari tadi ya? Oh, sorry. Kok nggak dikit-dikit sini? Ya, sebelah sini. Bu, ya. Saya contohkan sedikit ya. Ini ibu-ibu nggak usah gulung, nggak usah buka kerudung, ya. Baik, ya. Jadi bosa ya megangin nih. Dimarahin nggak ya? Bismillah. Nah, ibu-ibu sedikit aja. Baik. Oh, segini. Ini Pak, dengan air segini ibu-ibu sekalian bisa untuk cuci tangan dulu. Ya. Langsung ke wajah. Nggak usah ambil air lagi. Langsung ke wajah, ya. Untuk bapak-bapak, wajah itu Pak, dari semua ini, ya, sampai satu jari di bawah dagu. Satu jari di bawah dagu. Ini wajah namanya. Makanya ibu-ibu pakai kerudung kan, makanya kan sangkutannya di sini ya. Ya, kalau sangkutannya di sini, maka masih terlihatan auratnya, ya. Maka ini harus sampai satu jari di bawah dagu, ya. Pada ngukur deh sekarang. Ya, kemudian mas sekalian, langsung setelah wajah, ya. Langsung ambil sedikit aja, dibasahin sedikit airnya. Untuk ibu-ibu ambil langsung dari atas ini, ditepuk. Gak usah dibuka, nggak usah digulung, ditepuk dari atas. Boleh juga dari bawah. Dalilnya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, ini istri Nabi jemaah sekalian waktu itu, ya, sedang berwudu di tempat yang agak terbuka, kemudian dia nggak gulung tangannya, langsung dari atas, dari atas ini. Ini Ummu Salamah, Ummu Khalilatul Mukminin, ya, istrinya Nabi, ya. Ini kita contoh untuk ibu-ibu di atas. Kanan satu kali, terus kemudian satu lagi, dikit lagi, kiri juga satu kali. Ditepuk-tepuk seperti ini, satu kali aja, ya. Kemudian untuk rambut ibu-ibu sekalian, ya, bapak-bapak aman ya, sudah udah paham ya. Sedikit-sedikit aja mas sekalian, ini nggak sampai segelas habis. Kemudian untuk ibu-ibu ditepuk-tepuk. Ya, nggak usah dibuka jauh masuk gini. Nah itu, nggak perlu, ya, karena ini bisa menyebabkan rambut kita keluar.
Yang ibu-ibu ya, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu cukup ditepuk-tepuk sampai sini. Kalau ada ganjalan di sini sampai sini aja. Tapi kalau nggak ada ganjalan seperti sekarang nih, sampai tengkuk. Kembalikan lagi ke atas. Ya. Terus kupingnya gimana? Kuping nggak usah. Kuping itu hukumnya sunnah, Bu. Ya, untuk ibu kupingnya hukumnya sunnah. Terakhir jemaah sekalian, yang sering terjadi ini ibu-ibu begini nih. Nggak ada tuntunan begitu, ya. sampai bapak juga seperti itu. Kalau jambulnya lagi on fire, jambulnya di sini tepuk-tepuk ini. Ya. Jangan ya, jambulnya takut turun. Untuk kaki jemaah sekalian, untuk ibu-ibu kakinya nggak usah buka kaos kaki. Buka kaos kaki wajib bayar dam ibu-ibu. Kalau sengaja, itu aurat. Ya, maka nggak boleh. Untuk ibu-ibu dengarkan, nggak usah buka kaos kaki, langsung diusap dari atasnya yang diusap. Ini punggung kaki diusap atasnya. Yang kanan sekali, yang kiri sekali. Bawahnya nggak usah. Bawahnya nggak atasnya aja. Punggung kakinya aja. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau saya ambil agama dengan akal, maka yang lebih pantas adalah mengusap bawah kaki daripada atasnya. Tapi saya melihat kekasih saya Nabi Muhammad mengusap kakinya, punggung kakinya daripada telapaknya jemaah sekalian. Ya, maka ini sudah cukup wudunya, insya Allah sudah sah untuk perempuan. Untuk laki-laki insya Allah sudah aman ya. Ya, jadi seperti itu caranya. Cara wudu dengan segelas air zam-zam, sedikit aja Bu, asal sekedar tangannya basah, bisa langsung wajah, tangan dari siku sampai ke bawah, siku sampai ke bawah kiri, kemudian langsung kepala, ya, langsung baru kaki, punggungnya atas kanan sekali, kiri sekali. Tapi juga harus berurutan dan harus kanan terlebih dahulu, baru kiri. Untuk ibu-ibu, ada jelas ibu-ibu? Jelas. Bapak-bapak, insya Allah aman bapak-bapak ya. Itu seperti biasa aja ya. Ya. Jadi mas sekalian, ini kita dari Safa ke Marwah lewat jalur sebelah sini ya. Sekarang kita mulai praktek sa'i mas sekalian ya. Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ibu-ibu ya, yang bawa kita berlari kecil. Kita saya bacaannya. Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, Safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha. Cukup keluarkan sedikit rambut yang ada di sebelah kanan, sedikit, minimal banyaknya 3 helai. Nggak sekarang Bu, nanti aja. Wah, nyobain ya, nyobain ya, saya langsung kesini semua tangannya ya. Untuk ibu-ibu diambil sedikit, nanti keluar sedikit, kemudian nanti digunting ya, minimal panjangnya seujung kuku, kemudian juga minimal banyaknya 3 helai, tapi jangan minimal banget ya. Ambil aja sedikit, digunting ya. Untuk bapak-bapak afdolnya botak ya. Nanti ajak Pak Jifron, saya langsung mau botak gitu ya. Di umrah pertama botak nggak ada masalah Pak ya, umrah pertama langsung botak, itu afdol, silahkan ya. Masalahnya adalah Pak gini ya, untuk bapak-bapak, nanti saya botaknya di umrah yang ketiga aja deh. Salah Pak, salah itu ya. Kenapa? Untuk kebaikan jangan ditunda-tunda, paham ya? Ini kan kita mau dari pahala langsung kan. Dengan afdol itu dapat doa Nabi 3 kali didoakan sama Nabi, semoga Allah merahmati orang yang gundul dalam perjanjian Hudaybiyah coba sekalian ya. Jadi digundul pada umrah yang pertama boleh nggak masalah, nanti umrah yang kedua, umrah yang ketiga pakai pisau cukur tahallulnya. Ini juga mas kalian hukumnya adalah kalau orang yang botak seperti Deddy Kobuser ya, seperti Indro misalnya, seperti itu kan botak licin tuh ya, seperti Upin Ipin misalnya ya, tahallulnya gimana? Apa mau kita gunting? Nggak mungkin. Dijalankan pakai pisau cukur Pak, pakai pisau cukur dijalankan 3 kali, pelan aja, nggak usah kesel, ntar dilecet kulit orang ya, nggak usah kencang-kencang, dijalankan aja 3 kali, insya Allah sudah tahallul itu ya. Terus juga hukumnya adalah kalau bapak ibu satu rombongan kita nggak ada yang bau gunting, misalnya lupa semua, tuh lali aku Mas Kevin, kok lali piye gitu ya, misalnya gitu kan. Jadi kalau nggak bawa gunting, hukumnya adalah tahallulnya dicabut rambutnya, dicabut paksa
Ya, apa mau saya jambakin atau ya, dicabut sedikit aja ya, minimal 3 helai ini kalau nggak bau gunting. Kalau ternyata udah tua orangnya nggak bisa dicabut, keras, udah alot, gimana caranya? Dibakar, bukan digigit tante. Mau digigit orang ya, dibakar. Jadi kalau bapak ibu nggak bawa korek, Pak Haji Firman ntar bawa korek ya. Kalau nggak ada bau gunting ntar siap dibakar. jangan sampai dibakar ya. Bau gunting semua jemaah sekalian ya, nanti bau gunting di koper besar ya, guntingnya di koper besar. Baik jemaah sekalian, Kalau kita belum tahalul nih, kita mentahalulkan orang boleh? boleh. Syarat tahalul itu jemaah sekalian nggak ada syarat tertentu. Jangan sampai ada pemahaman yang gunting harus yang udah haji, repot. Akhirnya Pak Haji dikasih cukur. Ya, ini ya, sebentar. Jadi juga syarat yang udah tahalul itu cuma sekalian, ini saya bagi dua aja. Yang perempuan sama yang perempuan, yang laki-laki sama yang laki-laki. Ya. Tapi boleh nanti suami mengguntingkan istri boleh, tapi kasihan yang nggak bawa suami, kasihan yang nggak bawa istri. Nanti gigit jari dia, ya. Terbayang-bayang. Jadi cukup yang perempuan sama yang perempuan, yang laki-laki sama yang laki-laki. Itu biar menghindari ikhtilat, ya. Tante gimana? Pertanyaan? Itu apa, rambutnya itu dikemanain? Buang, jangan taruh dompet. Nah, buang aja di tempat sampah. Pas ketika tahalul kita zikir sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, digunting, dibuang habis itu. Ya, ini rambut biasa ya, bukan rambut jimat ya.